Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Di hari yang penuh makna ini, kami mengucapkan selamat Natal kepada saudara semua dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita sejati dari kelahiran Sang Juru Selamat memenuhi hati dan kehidupan kita semua. Natal mengingatkan kita akan kasih karunia Allah yang begitu besar ketika Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang dalam dunia, menebus hidup kita dan memulihkan relasi kita dengannya. Saat ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri untuk beribadah serta memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini, iman kita diteguhkan dan pengharapan kita diperbarui. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Merry Christmas. Selamat datang di ibadah Natal online Gibeon Church. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita akan membaca ayat fotum yang terambil dari Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita agungkan namanya. Kita mau puji Dia, kita mau sambut Dia, Raja yang datang bagi kita. Sama-sama jemaat Tuhan. Memuji Raja surga, Kristus namanya. Malaikat bergemuruh takjub akan Dia. Biar sekarang haleluya di bumi bersuka. Hidung baka bagi Raja di tatanya. Semua puji Raja surga, semua ciptaan memuja. Pujian kekal baginya, semua puji Raja surga. Mari katakan, semua puji Sang Penebus datang tuh.
besar, penebus yang datang bagi kami. Biar kami bersuka cita karena keselamatan yang daripadamu Tuhan. Katakan, nyanyian segenap bangsa di sonata menyuarakan ajaiblah keagungannya. Biar setiap hati menyembah di hadapan Raja, dan kita surga bergema sepanjang mata. Serukan, semua puji Raja surga, semua ciptaan memuja. Pujian kekal bagi Dia, semua puji Raja surga, semua puji Raja surga, semua ciptaan memuja. Pujian kekal baginya, semua puji Raja surga. Haleluya. This silent night, a king is born in Bethlehem. Our journey long, we see the light that leads to the hallowed manger ground. What fear we felt in the silent age, 400 years can He be found, but broken by a baby cry. Rejoice in the hallowed manger ground. Emmanuel, Emmanuel, God incarnate, here to dwell. Emmanuel, Emmanuel, praise His name, Emmanuel. The Son of God, He brought
to the well. Emmanuel, Emmanuel, great His name. Tuhan, kami bersuka cita karena hari ini kami merayakan penebus kami yang datang, mencari kami yang berdosa, kami yang dulu terhilang. Tapi kami bersyukur karena Allah Sang Juru Selamat itu datang bagi kami, mencari kami yang berdosa, supaya kami beroleh kemuliaan di dalam karya-Mu yang agung, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila sukacita Natal boleh selalu ada di dalam hati kami, karena kami mengingat Juru Selamat kami datang mencari kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menata ulang hati kami dan terus membantu kami untuk boleh memandang kepada karya-Mu, kepada kasih-Mu, kepada penebusan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah ini kita akan memberi persembahan. Persembahan bukanlah jeda dari ibadah, melainkan bagian utuh dari penyembahan kita kepada Allah. Dalam Alkitab, persembahan selalu hadir sebagai respon umat atas karya dan kasih setia Tuhan. Memberi persembahan bukanlah tindakan administratif, tetapi tindakan iman dan pengakuan bahwa seluruh hidup kita serta sumber daya kita berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, kita memberi bukan supaya diberkati atau Tuhan melipat gandakan milik kita, melainkan karena Allah sudah terlebih dahulu memberi dirinya bagi kita. Kasih karunia-Nya mendahului setiap respon kita. Karena itu, marilah kita memberi dengan hati yang penuh ungkapan syukur sebagai respon penyembahan kita. Bukan secara transaksional, melainkan sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau sudah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, supaya kami yang mestinya binasa, di dalam-Mu kami memperoleh kehidupan kekal. Sebentar kami akan memberi. Biarlah kami memberi karena kami sadar bahwa Engkau sudah mengasihi kami. Bukan supaya kami ingin mendapatkan banyak berkat, tetapi kami sudah menerima berkat itu. Dan biarlah melalui pemberian kami, ini dapat dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi.
Hai Gibeonjers, saya Elin and this is Gibeon Christmas News. Mari kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui komunitas di Gibeon Church pada momen Natal kali ini. Check this out. Di momen yang penuh sukacita ini, komunitas Gibeon merayakan Natal dengan berbagai cara. Ada yang berkumpul untuk mempererat relasi dalam bentuk tukar kado, ada yang berbagi makanan kepada yang kurang mampu. Lalu ada juga yang berbagi dengan cara mengalihkan dana untuk donasi bencana Sumatera. Beragam bentuk, satu makna, karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi dan memberikan dirinya bagi kita dimampukan untuk hidup sebagai satu komunitas di dalam Dia. Merry Christmas from Gibeon Church Communities to everyone. Sehubungan dengan momen liburan Natal dan akhir tahun, seluruh kegiatan tengah minggu Gibeon Church masih diliburkan dan akan aktif kembali pada tanggal 6 Januari 2026. Namun, ibadah pada hari Minggu tetap berlangsung seperti biasa. Dan kami menantikan kebersamaan kita setiap hari Minggu. Menjelang akhir tahun, kami ingin menginformasikan bahwa pada Minggu 28 Desember kita akan mengadakan reflective service. Ini akan menjadi waktu khusus bagi kita untuk berhenti sejenak, merefleksikan penyertaan dan kesetiaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Serta mempersiapkan hati kita untuk memasuki tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur dan iman. Jadi awalnya, satu kali istri saya, Maria, bercerita tentang masa kuliahnya di bidang youth ministry. Ada satu kata yang langsung menancap dengan kuat di dalam hati saya, yaitu kata companionship. Yang kalau kita artikan, itu adalah persahabatan yang saling menyertai di dalam perjalanan hidup. Nah, kata ini mengingatkan saya akan satu kerinduan terdalam manusia yang mungkin hilang di dunia modern ini, yaitu kehadiran yang benar-benar berjalan bersama-sama, bukan sekedar terhubung. Sekarang ini kita hidup di dunia yang sangat terkoneksi, tetapi sangat sedikit sungguh hadir berjalan bersama-sama. Banyak orang mungkin tampak kuat di luar, tapi kosong di dalam. Dan justru disitulah Injil bersinar paling indah. Di salib, Kristus tidak hanya menebus kita, Ia merendahkan dirinya untuk mendekat, menyertai, dan berjalan bersama kita ketika kita paling rapuh. Salib itu menjadi bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita dari jauh, tapi Dia hadir dengan keintiman yang memulihkan, kehadiran yang dunia ini tidak bisa berikan. Dan inilah alasan saya menulis buku Menjadi Sahabat Injil. Kita hidup di zaman di mana persahabatan itu terasa rapuh, sering terganggu oleh ego, terseret dengan kesibukan, dan juga terdistraksi oleh dunia digital. Mungkin kita ingin dekat, tapi kita takut rentan. Kita ingin dimengerti, tapi tidak berani membuka diri. Nah, saya berharap buku ini bisa menolong kita untuk melihat keindahan persahabatan yang tidak lahir dari sekedar tips berelasi, tapi dari hati yang telah disentuh oleh Kristus dan dibentuk oleh Injil. Sahabat-sahabat, sebetulnya buku ini untuk siapa saja yang pernah merasa ramai di luar, tetapi sepi di dalam. Untuk siapa saja yang merasa punya banyak koneksi, tapi tetap merasa sendiri. Untuk generasi muda yang hidup dalam dunia online, untuk Anda orang tua yang merindukan kedekatan, para pelayan, pemimpin, dan siapapun yang ingin menghadirkan Kristus di dalam relasi persahabatan. Nah, singkatnya, buku ini untuk semua generasi yang ingin belajar, bukan hanya mencari sahabat, tetapi menjadi sahabat Injil. Selamat membaca, dan kiranya Injil membentuk ulang cara kita hadir bagi sesama dengan kehangatan, kerendahan hati, dan companionship yang memulihkan. Buku Menjadi Sahabat Injil masih tersedia dan dapat dibeli di lobi lantai 1 Gibeon Church setelah ibadah di hari Minggu. For your information, seluruh keuntungan dari penjualan buku ini akan dipersembahkan untuk mendukung pengembangan Gospel Center Movement di Indonesia. Dapatkan bukunya dan jadilah bagian dalam misi memberitakan Injil. Sekian Gibeon Christmas News. Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera saudara semua yang dikasihi oleh Kristus.
Hari ini adalah hari Natal. Merry Christmas, selamat hari Natal. What a wonderful news. Hari yang berbahagia karena Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir di dunia. Yang mulia, rela menjadi hina, merekuk kerapuhan kita untuk menyelamatkan kita yang adalah musuh Allah. Menyelamatkan kita yang rapuh untuk dapat dikuatkan, didampingi, dan dijadikan anak-anak Allah. Bukankah ini merupakan kabar baik? Nah, hari ini kita akan meneruskan khotbah berseri kita. Ini adalah khotbah terakhir dari silsilah anugerah di dalam kelahiran Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan masuk di dalam kisah Maria. Dan saya memberikan judul bagi khotbah ini adalah hadiah terbesar. Hadiah yang paling besar bagi kita. Nah, saudara, kita akan membaca bersama-sama berbagai ayat dari perikop ini. Lukas 1 ayat 26 sampai 45, di mana malaikat Tuhan yang bernama Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan memberikan nubuatan dan pesan akan kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias melalui rahim Maria. Dan bagaimana Maria itu meresponinya dan apa yang akan kita bisa pelajari melalui perjumpaan ini, saudara. Nah, tetapi sebelum saya masuk ke dalam kisah Maria, saya ingin memulai dengan sebuah statement seperti ini, saudara. Saudara, kadang Natal sudah terlalu familiar, betul nggak, saudara? Terlalu biasa. Kenapa? Kita tahu ceritanya, kita tahu lagunya, kita tahu dekorasinya, kita tahu bahkan ayat-ayatnya. Tapi justru karena kita tahu itu semua, Natal seringkali tidak menggetarkan dan mengejutkan kita lagi. Kita tahu Yesus lahir, kita tahu Maria, kita tahu malaikat datang, kita tahu palungan. Tapi kalau saya jujur, banyak dari kita datang ke ibadah Natal bukan untuk menerima sesuatu lagi yang mengubah hidup kita. Tapi tahukah saudara, Natal itu bukan sesuatu yang familiar dan biasa saja. Bahkan kalau saya bisa memberikan sedikit kalimat, Natal sebenarnya adalah kabar yang aneh. Adalah kabar yang tidak sopan. Karena kalau kita mau jujur, Natal itu tidak sopan secara intelektual. Nanti saya akan jelaskan. Natal juga tidak sopan secara religius, bahkan budaya. Natal berkata Allah yang Maha Kuasa menjadi bayi. Itu bukan kabar yang menghangatkan, itu kabar yang menggetarkan kategori berpikir manusia, saudara. Bayangkan kalau hari ini seseorang datang dan berkata, aku percaya Sang Pencipta alam semesta pernah jadi satu sel biologis. Kalau ada seseorang berkata, wah itu inspiratif. Gak mungkin, saudara. Biasanya bisa bilangnya begini, maaf, maksudmu apa? Kok aneh ya? Tuh kan? Artinya kabar ini adalah kabar yang aneh. Kabar Natal itu bukan kabar yang biasa-biasa. Kabar yang tidak sopan secara budaya dan teologi. Nah, kita perlu bertanya satu hal yang penting, saudara. Kalau Allah sungguh datang ke dunia dengan cara seperti ini, seharusnya kepada siapa dia memilih untuk datang terlebih dahulu? Bukan ke istana, bukan ke pusat kekuasaan, bukan kepada mereka yang secara moral sangat flawless atau religius. Allah selalu memulai karya keselamatannya di tempat yang kita tidak duga. Melalui orang-orang yang biasanya tidak dipilih oleh manusia. Itulah sebabnya selama beberapa minggu terakhir kalau kita membaca silsilah Yesus, kita tidak menemukan cerita yang rapi. Tetapi cerita yang hancur, cerita yang penuh skandal. Tetapi justru di situ ada jejak-jejak anugerah di dalam hidup para tokoh-tokoh yang retak hidupnya. Dan hari ini kita tiba di titik di mana semua itu bertemu, saudara. Bukan pada seorang raja, bukan pada seorang imam, tetapi pada seorang gadis yang sederhana, gadis yang masih muda, yang bernama Maria. Nah, disinilah kita masuk di dalam kisah Maria. Saudara, Maria seringkali kita bayangkan sebagai figur yang lembut dan tenang. Tapi Alkitab tidak memperkenalkan Maria sebagai ikon religius, saudara. Melainkan sebagai seorang manusia biasa yang sederhana. Yang tiba-tiba berhadapan dengan kabar yang mengguncangkan seluruh hidupnya. Dan disinilah justru Natal menjadi nyata. Nah, hari ini kita melalui kisah Maria kita akan melihat dua hal. Yang pertama, kita bicara tentang hadiah. Apa sih isi hadiah Natal dari Tuhan?
Kemudian yang kedua, bagaimana hadiah itu dapat dibuka oleh saudara dan saya dan orang-orang yang mendengar tentang hadiah Natal ini. Oke, kita akan mulai bersama-sama. Yang pertama, apa isi hadiah Natal dari Tuhan, dan kita akan belajar dari kisah Maria ini. Lukas 1 ayat 31 sampai 35 dikatakan begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, saudara, perhatikan dari ayat-ayat ini, anak yang akan lahir itu disebut beberapa hal. Apa saja? Anak yang akan lahir ini disebut anak Allah. Kemudian yang kedua adalah raja yang kekal. Kemudian yang ketiga adalah kudus. Dan yang keempat adalah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, anak macam apa yang punya atribut kekekalan seperti itu, saudara? Kan ayat 32, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah. Yang kudus, yang akan lahir itu disebut anak Allah. Terus dikatakan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ia akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Dan kemudian ayat 35, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Wah, apalagi ini? Ini frasa misterius. Malaikat berkata, bukan kehadiran pria secara fisik yang akan menyebabkan kehamilan Maria dan kelahiran Yesus, tetapi kehadiran yang maha tinggi. Dan karena itu yang kudus itu akan disebut anak Allah. Saudara, di dalam Alkitab tidak ada manusia yang disebut kudus. Ada sih beberapa yang disebut kudus secara relatif. Tetapi tidak ada tempat selain Allah disebut yang kudus. The Holy One. Pakai the. Jadi yang kudus, yang benar-benar kudus. Artinya itu absolut, saudara. Nah, waktu Maria mendengar kabar ini dari malaikat, Maria nggak langsung bersukacita, menyanyi. Kalau saudara tahu lagu Mariatul Magnificat, itu di ayat 46. Lah ini masih belum, saudara. Maria nggak langsung meledak dengan sebuah ucapan syukur. Seakan-akan di dalam hati Maria masih belum klik. Nah, Tuhan mengatur Maria untuk bertemu dengan Elizabeth. Baru ketika Maria ketemu dengan Elizabeth, Elizabeth mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus. Dan di sana Maria semakin mengerti apa yang sedang terjadi. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Apa yang dikatakan oleh Elizabeth? Oke, kita akan bahas bersama-sama dan kita akan melihat ayatnya. Kalau saudara baca ayat 41 sampai 43 dan 45, dikatakan begini. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, wah ini luar biasa, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Siapa itu? Yohanes, yang nantinya akan menjadi Yohanes Pembaptis. Dan kemudian dikatakan begini, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa ya saudara, ini penuh Roh Kudus sebelum Pentakosta ya. Kemudian ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Kemudian ayat 43, ini yang akan kita perhatikan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kemudian ayat 45 kita lompat. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Wah ini saudara. Coba saudara lihat, ada dua hal yang saya soroti di sini. Ibu Tuhanku dan juga frasa dari Tuhan. Jadi dikatakan begini, engkau adalah ibu dari Tuhanku. Tuhannya di situ bukan Tuhan kecil. Kata-kata Tuhan di situ adalah kata-kata yang sama yang juga ada di ayat 45. Artinya Tuhan yang sama yang mengirimkan malaikat juga adalah Tuhan yang sama yang ada di rahim Maria. Nah, ini sesuatu yang sangat signifikan. Kenapa?
Karena Elisabet oleh Roh Kudus, dia berkata, ibu dari Tuhanku. Artinya ini ada di dalam rahim Maria. Adalah Tuhan yang sama yang mengirimkan malaikat kepadamu. Artinya rahim yang dipakai Tuhan, di dalamnya ada bayi itu adalah Tuhan yang sama ilahinya dengan Allah yang mengutus malaikat. Saudara, ini ada sebuah signifikansi. Kenapa? Karena saya ingin sampaikan kepada saudara di sini, ini adalah benih yang mendorong gereja mula-mula pada doktrin Tritunggal. Satu Allah dalam tiga pribadi. Dan ketiganya setara dalam keilahian. Ada Bapa yang mengirim sang malaikat. Ada Allah sang Raja pribadi kedua yang menjadi bayi di rahim Maria. Dan ada Roh Kudus yang mengurapi Elisabet dan juga menaungi Maria. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan benih yang mendorong gereja mula-mula kepada doktrin Tritunggal. Jadi kalau saya bisa simpulkan, Natal membuat klaim yang menghancurkan kategori pemahaman tentang Tuhan pada umumnya, saudara. Kenapa? Karena yang tak terbatas menjadi yang terbatas. Yang kekal menjadi fana dalam bentuk bayi. Yang maha kuasa masuk ke dalam rahim seorang wanita dan menjadi bayi yang lemah. Sang pencipta masuk ke dalam rahim manusia berbentuk janin. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Belum ada agama yang berani berkata demikian. Nah, ini adalah fakta dan doktrin yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat ini. Nah, pertanyaan begini, saudara. Jika semua ini suatu kebenaran dan benar-benar terjadi, kalau Allah sungguh menjadi manusia, maka Natal bukan hanya memberi kita seorang pribadi yang perlu kita kagumi, tetapi sebuah kebenaran yang harus diterima dan sebuah realitas yang harus dimasukkan di dalam pusat hidup kita. Nah, di titik inilah kisah ini tidak hanya berbicara tentang siapa Yesus. Karena ayat 45 tadi berkata bahwa berbahagialah ia. Siapa itu? Yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Statement ini dikatakan oleh Elisabet bukan hanya untuk Maria. Elisabet terinspirasi oleh Roh Kudus berkata juga untuk para pembaca seperti saudara dan saya. Baik momen itu maupun sekarang di zaman kita. Nah, apa artinya? Apa arti frase ini? Saudara, Natal bukan hanya tentang siapa, namun juga apa signifikansinya bagi kita. Karena begini saudara, Natal bukan tentang cerita Yesus saja, tetapi Natal memberikan sebuah kebenaran yang mengubah hidup kita. Seakan-akan Elisabet mau berkata kepada kita, para pembaca Alkitab, Maria, apakah kamu percaya bahwa semua ini benar-benar akan terjadi? Para pembaca, kalau kamu percaya bahwa semua ini akan terjadi dan bukan simbol, bukan metafora, ini nyata. Kalau kamu percaya ini, maka hidupmu pasti akan berbahagia. Dikatakan apa? Berbahagialah ia yang percaya. Kalau kamu percaya akan hal ini, hidupmu akan berubah. And by the way, makna kata berbahagia ini, blessed. Blessed. Bukan sekedar, oh aku terinspirasi, bukan. Tetapi apa? Shalom penuh. Saudara dipulihkan seutuhnya. Saudara dipulihkan sepenuhnya. Jadi kata bless, berbahagia, dalam bahasa modern terdengar lemah. Seperti, wah aku terberkati. Itu kayak, bro gue terberkati banget main sama kesaksian lo gitu misalnya ya. Ngomong kayak gitu tuh kan, gue terinspirasi sekali gitu. Tapi aslinya adalah makarios, yang artinya jauh lebih dalam. Maksudnya apa? Ketika Tuhan mengangkat wajahnya dan cahaya hadiratnya menyinari saudara, artinya saudara diberkati. Itu membawa kamu kepada shalom penuh. Kembali kepada fungsi manusia yang utuh. Manusia yang dipulihkan secara psikologis, relasional, sosial, dan spiritual. Seakan-akan Elisabet mau berkata, kalau kamu percaya ini, hidupmu akan diutuhkan secara total. Diubahkan menjadi baru. Natal membawa kehidupan yang baru. Saudara, saya akan memberikan beberapa hal yang ada di dalam paket Natal ini.
Saudara, apa yang ada di dalam paket hadiah Natal? Saya membawa beberapa poin dari buku Hidden Christmas by Timothy Keller. Dijabarkan ada beberapa, saudara. Ada yang menarik di sini. Waktu saudara percaya akan Natal, ada hal-hal pesan Natal yang mau disampaikan kepada Tuhan. Kenapa kok Tuhan memilih menjadi seorang bayi yang sederhana, bukan di istana tetapi di dalam rahim manusia biasa. Yang pertama, saudara, ini hadiah buat kita. Dan ini kalau saudara percaya, ini akan mengubah cara pandang kita. Yang pertama, saudara, hadiah Natal yang pertama, kita memiliki kerentanan, tetapi juga kita memiliki keintiman. Jadi dua-dua ini menjadi suatu highlight dalam Natal. Apa maksudnya? Kerentanan dalam keintiman. Coba katakan bersama dengan saya. Kerentanan dalam keintiman. Kalau di dalam buku itu dikatakan God became breakable to restore relationship. Nah, saudara perhatikan. Saya kasih contoh, ilustrasi. Semua relasi, pernikahan, orang tua, anak, persahabatan, ya, tim pelayanan, punya momen seperti ini, saudara. Konflik terjadi. Waktu konflik terjadi antara suami istri, sahabat, atau orang tua anak, atau kakak dan adik. Apa yang terjadi pada waktu konflik itu terjadi? Biasanya mereka akan saling menyalahkan. Betul atau tidak? Bilang, kamu yang salah. Terus yang satunya bilang, enggak, kamu yang salah. No, kamu dong yang salah. Enggak, kamu yang salah. Dan biasanya berputar terus, betul ya? Ya dia itu yang salah. Terus dia cerita sama orang lain. Ceritanya begini, sih, salahku apa? Aku benar, dia yang salah. Terus dia juga cerita sama orang lain. Dia akan berkata, aku salah apa? Yang salah ya itu, dia itu. Dan itu berputar terus. Nah, apa yang terjadi? Relasi runtuh karena nggak ada yang mau ngalah. Relasi runtuh karena nggak ada yang mau bergeser. Nggak ada yang mau mengaku salah. Selama tidak ada yang mau mengakui salah, selama tidak ada yang mau menurunkan pertahanannya, selama pertahanan itu tegak, relasi itu akan terus memburuk. Kenapa ini terjadi? Karena kedua belah pihak semuanya merasa benar. Meskipun tahu sih, misalnya dari 100%, ada sih 30% salah. Tapi ya enak aja, masa aku minta maaf sama yang 30%. Yang 70% aku benar kok. Nah, ya toh, yang satunya juga merasa begitu. Loh, oke deh aku salah. Mungkin menurut dia bukan 70%, menurut dia 40% aku salah. Tapi yang 60% kan aku enggak salah, aku ini korban. Wah, bisa begitu saudara. Jadi apa yang terjadi? Banyak relasi hancur bukan karena masalahnya, tapi karena ada yang enggak mau merendahkan diri. Suami dan istri kan juga gitu. Selama mereka enggak ada yang mau minta maaf, enggak ada yang mau ngaku salah, berantem terus, silent treatment selalu, atau enggak enakan. Betul saudara. Nah, apa yang terjadi pada saat rekonsiliasi? Titik baliknya berkata apa? Ada satu orang yang berkata begini. Bro, setelah aku pikir-pikir ya. Sis, honey, sayang. Setelah aku pikir-pikir, aku yang salah. Dan biasanya pada waktu salah satu pihak menurunkan pertahanannya, mulai mengaku salah, mulai merendahkan diri. Walaupun sakit ya. Sakit gak? Sakit. Walaupun gak adil sejujurnya. Kenapa? Karena mungkin dia salahnya cuma 30%, yang 70% benar. Tapi ya sudahlah. Apa yang terjadi? Aku salah. Aku minta maaf. Apa yang terjadi? Biasanya relasinya mulai sembuh. Bahkan seringkali relasi yang tadinya konflik itu bisa jadi direkonsiliasi dan relasinya jadi lebih akrab, lebih dalam. Bahkan ada respek yang lebih besar kepada orang yang lebih dulu mengambil inisiatif untuk minta maaf. Kenapa? Karena dia yang berkorban secara relasional. Meskipun itu menyakitkan, meskipun itu susah sekali. Tapi seringkali satu-satunya cara relasi berhenti rusak itu adalah salah satu pihak mulai belajar untuk merendahkan diri, menurunkan pertahanannya, dan berkata, ya aku salah. Dan gara-gara itu, relasi jadi lebih intim dari sebelumnya karena ada tindakan pengorbanan.
tindakan apa? Penebusan yang mahal. C.S. Lewis pernah berkata begini dalam bukunya Four Loves. Jika kamu tidak mau hatimu hancur, jangan berikan pada siapapun. Hatimu akan aman, tapi juga akan menjadi keras dan tidak lagi bisa ditebus. Artinya begini, Lewis berkata, hati yang tidak pernah diserahkan akan menjadi tidak bisa ditebus. Karena tidak ada relasi tanpa kerentanan. Tidak ada kedalaman dalam hubungan tanpa resiko terluka. Saudara, disinilah keunikan iman Kristen. Tuhan yang berkuasa menjadi rapuh. Tuhan yang tak tersentuh bisa disakiti. Tuhan yang tak terkalahkan jadi bayi. Tuhan yang kekal rela mati. Mengapa? Untuk menebus umatnya. Tuhan tidak mempertahankan egonya. Tuhan tidak sombong, arogan. Malah Tuhan yang cari kita. Tuhan yang berkorban untuk kita. Tuhan yang berinisiatif untuk mendekati kita. Padahal siapa yang salah? Kita yang salah. Siapa yang berdosa? Kita yang berdosa. Saudara, Martin Luther di dalam salah satu khotbahnya tentang Natal, dia berkata begini, apakah kamu takut kepada Allah? Dia menaruh di hadapanmu seorang bayi. Kamu takut sama Tuhan? Allah menaruh di hadapanmu seorang yang bisa kamu peluk sehingga kamu bisa berlindung. Tidak ada orang yang takut sama bayi, betul atau tidak? Karena bayi itu lucu, bayi itu tidak mengintimidasi. Tidak ada yang lebih menarik bagi hati manusia daripada seorang bayi. Dan Luther melanjutkan, bagiku tidak ada penghiburan yang lebih besar daripada ini. Kristus yang mulia menjadi manusia, menjadi seorang anak, menjadi seorang bayi, bermain di pangkuan ibunya. Perhatikan saudara, Allah yang seperti api yang menghanguskan, badai yang dahsyat aja tunduk sama dia, menjadi bayi. Mengapa? Supaya dia bisa dekat dengan saudara. Supaya dia bisa merasakan sakit yang saudara rasakan. Kenapa? Supaya ada relasi. Saudara, reflektifnya ini. Jika Allah rela menjadi sedemikian rentan bagimu, kenapa kamu begitu sombong? Jika Allah menjadi sedemikian rentan bagi saudara, mengapa kamu susah rentan dan rendah hati kepada sesamamu? Kalau kamu sungguh percaya Natal, kamu diberkati. Apa itu? Diutuhkan, diubahkan. Kamu akan lebih mampu membuka diri. Kamu akan lebih mampu untuk belajar rentan. Kamu akan lebih mampu untuk membangun keintiman. Kalau kamu kesepian dan takut jadi rentan, mungkin karena ini kamu belum benar-benar percaya Allah rela menjadi rentan bagimu. Allah rela menjadi rentan untuk memulihkanmu dan menebusmu, untuk menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Jadi itu paket hadiah Natal yang pertama. Yang kedua, saudara, penghiburan dalam penderitaan. Nah, ini praise God. God does not stand above suffering. He enters it. Tuhan tidak berdiri di atas penderitaan kita. Dia masuk ke dalam penderitaan kita. Saudara, ada dua ekstrim di dalam dunia pandangannya dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah begini, sekuler. Pertanyaan orang sekuler selalu begini. Kalau Allah itu baik, kenapa ada penderitaan? Kalau Allah itu ada, kenapa dia tidak melakukan sesuatu terhadap penderitaan? Jadi logikanya begini menurut mereka. Kalau ada penderitaan, artinya Allah tidak ada. Kalaupun Allah itu ada, jangan-jangan dia tidak peduli sama saudara. Nah kan gitu ya. Itu orang-orang sekuler. Nah, pandangan orang religius dan agama dan moralistik. Kalau kamu mengalami penderitaan, maka Allah sedang menghukummu. Pasti kamu ada dosa. Jadi yang satu melihat Allah nggak ada karena ada penderitaan, atau Allah tidak peduli karena ada penderitaan, atau yang satu Allah pasti menghukummu, Allah pasti menghakimimu, makanya kamu mengalami penderitaan. Namun disinilah kekristenan memiliki pandangan yang jauh berbeda. Ini bukan hanya jalan tengah, bukan, tetapi jalan ketiga yang jauh lebih tinggi. Kalau kita percaya Natal, kalau kita melihat inkarnasi Yesus di kandang dan di palungan, kalau kita percaya Paskah, kita melihat Yesus menderita dan mati
disalib, kita melihat Allah yang menanggung dosa. Ini kita melihat bukan Allah yang menghakimi, justru Allah yang mengasihi. Kita melihat Allah yang mengasihi, dan bahkan Allah yang rela hadir untuk masuk ke dalam penderitaan manusia. Artinya apa? Yesus mengalami lapar, Yesus miskin, Yesus ditolak, Yesus dikhianati, Yesus disiksa, Yesus mengalami kematian. Allah tahu persis rasanya hidup kita. Allah tidak jauh, Allah tidak acuh, Allah masuk ke dalam penderitaan. Nah, pertanyaannya mungkin begini, oh kalau begitu kenapa kok dia tidak melakukan sesuatu terhadap penderitaan kita? Ya, mungkin kita tidak tahu mengapa Allah belum mengakhiri penderitaan yang kita alami sekarang juga. Mungkin seperti kalau Anda mengalami bencana, Anda mengalami sakit penyakit. Kenapa kok Allah belum menghentikan semua penderitaan kita? Kita tidak tahu kenapa. Tetapi hanya karena kita tidak tahu bukan berarti tidak ada alasan yang valid. Mungkin kita belum tahu alasannya. Tetapi kita tahu satu hal. Alasannya tidak mungkin ketidakpedulian. Betul nggak? Kenapa? Karena dia rela masuk ke dalam penderitaan kita. Allah benci kejahatan. Allah benci penderitaan sedemikian rupa sampai dia bersedia masuk ke dalam penderitaan kita. Saudara, seorang yang namanya Dorothy Sayers di dalam esainya The Dogma is the Drama, Dorothy Sayers berkata tentang inkarnasi. Dia berkata begini, apapun alasan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk terbatas dan menderita, Allah punya kejujuran dan keberanian untuk mengambil dan meminum obatnya sendiri. Saudara, Tuhan mengalami seluruh pengalaman manusia. Masalah keluarga, kerja keras, kekurangan uang, bahkan horor yang paling gelap, disiksa, rasa sakit, penghinaan, kekalahan, keputusasaan, kematian. Dia lahir miskin, mati dalam aib. Dan itu sangat mengenaskan. Itulah sebabnya Natal memberi sumber penghiburan yang unik bagi kita semua. Jadi kita memiliki Tuhan yang bukan hanya duduk di atas sana dan nyuruh-nyuruh kita untuk melakukan apa yang dia tidak pernah rasakan. Tidak. Dia bahkan pernah merasakan apa yang saudara rasakan. Jadi reflektifnya saudara di dalam hadiah Natal ini yang kedua. Jika Allah rela masuk ke penderitaan manusia, apa yang selama ini membuat saudara berpikir dia tidak peduli dengan pergumulan dan penderitaanmu? Itu tidak benar. Mungkin hari ini ada penderitaan yang belum sembuh. Mungkin ada doa yang belum dijawab. Mungkin ada luka yang masih terbuka. Natal tidak berkata, ini semua akan segera selesai. Bukan. Natal berkata apa? I'm with you. Aku bersamamu di dalam setiap penderitaanmu. Dan biarlah itu cukup menghibur kita dan menopang iman kita hari demi hari. Yang ketiga, saudara. Panggilan untuk keadilan. Saudara, ini luar biasa. Because God took on a body, then justice matters. Karena Tuhan mengambil rupa dalam bentuk tubuh. Tubuhnya bahkan setelah mati dibangkitkan. Artinya keadilan itu penting, saudara. Saudara, ada kepercayaan tentang tubuh dalam berbagai budaya. Contoh, saudara, agama timur seperti apa? Hinduisme klasik, Advaita Vedanta. Mereka berkata apa? Tubuh itu ilusi. Buddhisme juga begitu, spiritualisme timur secara umum, inti pandangannya adalah realitas tertinggi itu adalah roh. Dunia fisik itu maya. Dunia fisik yang kita alami sekarang itu ilusi, sementara. Jadi keselamatan bagi agama timur adalah lepas dari tubuh. Apalagi Yunani dan Romawi itu percaya Platonisme. Platonisme percaya ada tubuh itu buruk. Nah, ini bukan agama ya, ini filsafat dominan dunia klasik. Pengaruhnya dari Plato ya. Inti pandangannya realitas rohani itu, roh itu tinggi dan murni. Dunia materi itu rendah, rusak, penjara jiwa. Jadi keselamatan itu jiwa lepas dari tubuh. Jadi dalam pandangan-pandangan ini Tuhan tidak mungkin menjadi materi. Karena materi dianggap rendah dan tercemar, saudara.
Nah, Yudaisme dan Islam itu merupakan monoteisme transenden. Artinya apa? Mereka selalu berbicara begini, Allah terlalu kudus untuk bertubuh. Tidak bisa Allah itu jadi manusia, nggak mungkin. Dia terlalu mulia, terlalu kudus untuk bertubuh. Nah, disinilah ada keunikan iman Kristen. Teologi inkarnasional, yaitu iman Kristen. Perhatikan saudara, Allah yang transenden, tanpa kehilangan ketuhanannya, tanpa kehilangan keilahiannya, benar-benar menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Artinya apa? Allah berinkarnasi masuk ke dunia, masuk ke dalam sejarah dunia, sejarah manusia, mengambil tubuh dan menebus manusia, termasuk tubuh manusia, dari dalam keluar. Kekristenan tidak pernah berkata Allah menjauh dari dunia. Kekristenan juga tidak pernah berkata bahwa dunia ini ilusi. No. Jadi tubuh bukan ilusi. Ini melawan monisme timur. Dan Allah tidak kehilangan kekudusan saat mengambil tubuh, melawan monoteisme transenden. Dan tubuh tidak jahat karena tubuh akhirnya dipulihkan. Ini melawan platonisme. Ya saudara, apa hubungannya dengan keadilan? Perhatikan di sini saudara. Karena Allah punya tubuh dalam Yesus Kristus, maka dia peduli terhadap yang miskin. Buktinya apa? Dia selalu punya belas kasihan sama orang miskin. Dia peduli terhadap yang terasing. Dia peduli terhadap yang sakit dan terluka. Dia peduli sama yang tertindas. Dia peduli sama yang dipinggirkan, orang kaum marginal. Dia peduli sama korban ketidakadilan. Disinilah kita melihat bahwa Yesus adalah Allah yang sangat peduli terhadap penegakan keadilan. Natal plus Paskah adalah Injil yang utuh. Kenapa? Karena Tuhan menebus secara utuh jiwa dan tubuh. Nah mungkin saudara bilang, ini apa hubungannya sama keadilan? Perhatikan saudara, sangat penting. Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan keadilan? Perhatikan saudara. Saudara, ada banyak ketidakadilan di sekeliling kita. Ada banyak kemiskinan. Ada banyak kaum marginal yang terpinggirkan di sekeliling kita. Ada banyak orang yang menjadi korban ketidakadilan. Nah, bagi saudara dan saya yang punya hati untuk orang-orang tersebut, di dalam Kristus kita dapat memperjuangkan keadilan tanpa putus asa. Ada orang yang pernah ngomong sama saya, Pak, apa mungkin itu ketidakadilan itu bisa dihilangkan di seluruh bumi? Kayaknya susah. Kita mengalami ketidakadilan di mana-mana. Mau negara maju, negara berkembang, negara ketiga, semuanya mengalami ketidakadilan. Benar, memang susah untuk menghilangkan ketidakadilan. Tapi satu hari kita memiliki pengharapan dan kepastian. Karena Yesus punya tubuh dan tubuhnya dipulihkan dan dia dibangkitkan. Pada akhirnya keadilan akan menang. Ini yang membuat kita tetap realistis. Kita tetap berjuang dan kita tahu perjuangan kita tidak akan bisa menghapus ketidakadilan. Tetapi kita tahu kita berpartisipasi dengan Kristus. Dengan Allah berjuang tanpa sinis. Tanpa pernah putus asa. Karena Allah satu hari akan menuntaskan masalah ketidakadilan. Tuhan akan menegakkan keadilan pada akhirnya. Dan ini tidak membuat saudara jadi apatis. Ini akan tidak membuat saudara jadi putus asa dan sinis. Amin saudara. Dan hadiah yang keempat dalam paket Natal adalah akhir dari kesombongan. Grace destroys sense of superiority. Kasih karunia menghancurkan rasa superior lebih dari orang lain. Saudara perhatikan. Ada 2 poin dalam hidup Yesus yang sangat luar biasa. Yaitu kelahiran Yesus dan kebangkitan Yesus. Perhatikan di sini. Dua-duanya Allah memilih melalui perempuan. Tentu kelahirannya melalui rahim Maria, perempuan. Kebangkitan Yesus siapa yang pertama kali melihat dan menjadi saksi? Perempuan. Allah memilih mereka yang dunia remehkan. Kalau mau jadi saksi mestinya yang ditulis bukan perempuan. Di sini menunjukkan otentisitas dari Alkitab. Karena kalau mau membuat kasusnya kuat, itu seharusnya bukan perempuan yang pertama kali ditulis sebagai saksi
kebangkitan Yesus. Nah, disinilah saudara bisa melihat secara intelektual, secara teologis bahwa perempuan saat itu statusnya rendah, marginal, tertindas. Kesaksiannya bahkan tidak bisa dianggap valid dalam pengadilan. Allah sengaja memakai orang yang dunia remehkan. Nah, mungkin saudara bilang gini, tapi kan kita tidak sedang merendahkan perempuan saat ini. Betul, kita memang tidak sedang merendahkan perempuan. Mungkin saudara juga mengalami bahwa emansipasi itu perlu. Tapi perhatikan sini. Apa intinya? Kita semua punya tipe orang atau orang tertentu yang kita rendahkan. Pernah saudara? Di pikiran saudara, dasar bodoh. Dasar orang kok isi sendiri. Apa itu? Saudara rendahkan mereka. Jadi ini bukan tentang seksis, ini bukan tentang rasis. Tapi kita semua punya tipe orang tertentu yang kita rendahkan. Apakah mereka memiliki golongan politik yang berbeda, kelas sosial yang berbeda, suku yang berbeda, tipe kepribadian berbeda, dasar sanguin, dasar kolerik, gitu kan saudara? Atau latar belakang moral yang berbeda, dasar apa? Saudara sebut sendiri. Natal ingin menyampaikan kepada kita bahwa keselamatan itu tidak naik ke atas, tetapi justru turun ke bawah mencari orang-orang yang diremehkan. Martin Luther berkata di dalam Christmas Sermon on Luke 2, jika keluarga Kristus, yaitu Yusuf, Maria yang ada di kandang, dengan bau kandang mereka, bau kandang ternak di badan dan di baju mereka, berdiri di sebelahmu, bagaimana kamu memandang mereka? Kadang kita hanya mau menerima Kristus yang bersih, rapi, dan terhormat. Kalau saudara cuma hanya bisa menerima Yesus yang bersih, rapi, dan terhormat, maka saudara belum menerima Kristus versi Alkitab. Itu aslinya. Mereka bau kandang, bau ternak di baju, di badan mereka. Natal menghancurkan keangkuhan secara rohani maupun secara sosial. Jadi kalau saudara saya bisa rangkumkan paket Natal, perubahan hidup adalah buah dari percaya. Right believing produce right living. Apa yang terjadi dari 4 hal itu tadi? Relasi kita dipulihkan. Kenapa? Karena kita belajar rentan. Kita memiliki ketahanan iman. Kenapa? Karena kita mengalami penghiburan dalam penderitaan. Kalau saudara percaya Natal, saudara akan terus memperjuangkan keadilan. Kenapa? Karena kita tahu Yesus sangat peduli. Dan Yesus memulihkan tubuhnya dan tubuh kita satu hari nanti. Artinya keadilan pasti akan ditegakkan. Dan ketidakadilan akhirnya di-eradicate, pasti akan dihancurkan. Kalau kita percaya Natal, saudara semua akan belajar untuk terus merendahkan hati dan tidak sombong. Kita sombong apa? Karena segala sesuatu karena kasih karunia. Amin. Are you still with me? Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Bagaimana hadiah itu dibuka? Nah, kita akan melihat sama-sama ayat 29. Dan Maria terkejut mendengar perkataan itu. Perkataan siapa? Perkataan malaikat. Lalu bertanya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya discern, menimbang. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani dikatakan dialogizomai. Di dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Nah, dialogizomai itu artinya apa? Berlogika, menganalisis, berpikir keras. Apa yang dipikirkan? Mungkin Maria bertanya, apakah ini halusinasi? Apakah ini hanya mimpi? Atau ini benar-benar nyata? Dia memeriksa kategori-kategori kemungkinan. Artinya apa? Kalau saudara ingin membuka paket Natal ini, saudara nggak boleh cuman hanya percaya dalam gelap. Wes sembarang wes aku percaya gitu. Nggak bisa saudara. Saudara harus berpikir dengan kritis. Saudara harus berpikir dengan serius. Saudara perhatikan di sini, iman bukan anti rasio. Namun justru iman dimulai dari kesediaan dan kejujuran untuk berpikir. Maria nggak langsung percaya. Dia bertanya, bagaimana aku menjelaskan ini? Saudara, C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity dia berkata begini, aku percaya kekristenan karena gak ada manusia yang cukup brilian dan cukup gila untuk mengarang cerita Injil. Ini kalimat yang lucu karena di baliknya C.S. Lewis bergumul selama 10 tahun. Artinya apa? 10 tahun dialogizomai. Seperti Maria. Proses berpikir dengan kritis. Saudara, tentu saja kita percaya iman lebih dari berpikir. Tetapi iman tidak pernah kurang dari berpikir.
Iman pasti membuat saudara berpikir. Iman yang tidak membuat kita berpikir adalah iman yang buta dan iman yang palsu, saudara. Di sini kalau sudah baca ayat 34 dikatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maria nggak langsung berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Enggak, dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini bukan pertanyaan sinis, tetapi pertanyaan mencari pengertian. Jadi yang pertama berpikir kritis dan serius. Yang kedua, meragukan dengan jujur. Saudara, Tuhan mengundang kita dan menghargai keraguan kita yang datang dengan kerendahan hati, yang jujur dan yang tulus untuk mencari kebenaran dan benar-benar ingin tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, kalau saudara melihat jawaban malaikat di ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ayat ini dikutip berbagai macam orang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kita tidak akan punya kalimat berharga itu kalau Maria nggak pernah bertanya, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan malaikat menjawab pertanyaan itu. Jadi sudah bisa lihat pertanyaan-pertanyaan itu berharga. Buktinya ada jawaban. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Allah menghargai keraguan yang rendah hati dan jujur yang tulus mencari kebenaran dan jawaban. Saudara, kalau kita baca ya, jadi yang pertama berpikir keras, kemudian yang kedua, saudara ragu, enggak apa-apa, enggak dosa, tapi ragunya dengan jujur, bukan dengan sinis, bukan dengan sarkas, tetapi benar-benar ingin cari jawaban dengan kerendahan hati. Kemudian apa yang Anda lakukan setelah itu? Nah, perhatikan di sini, ini sangat important. Kalau kita baca Lukas 1 ayat 39 sampai 45, ayat 39 sampai 40, Maria pergi ke Elisabet. Dan ayat 41 dikatakan apa? Roh Kudus bekerja melalui Elisabet. Dan kemudian ayat 41-nya ada peneguhan iman Maria. Sudah bisa lihat ada sebuah pembagian di sini. Dikatakan berbahagialah ia yang percaya sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Artinya gini, malaikat bukan hanya memberi jawaban teologis tetapi memberi langkah komunitas kepada Maria. Malaikat bilang gini, Elisabet juga mengandung, pergilah ke sana. Dan Maria pergi. Nah, menariknya tentu saja Maria belum bernyanyi Magnificat sebelum dia bertemu Elisabet. Dia perlu memproses semua yang dia dengar dari malaikat ini dengan seseorang. Dengan orang percaya yang lain. Artinya iman diteguhkan melalui apa? Komunitas. Iman diteguhkan melalui apa? Relasi. Saudara, Elisabet menjadi suara konfirmasi dari Roh Kudus. Jadi gimana caranya untuk membuka hadiah ini? Selain berpikir kritis, meragukan dengan jujur, saudara perlu memproses dalam komunitas. Perhatikan, tidak ada iman yang bertumbuh sendirian. Iman selalu butuh percakapan. Iman selalu butuh diskusi. Iman selalu butuh keterbukaan. Apa artinya? Iman selalu butuh komunitas. Saudara, hampir tidak ada orang datang kepada Tuhan tanpa komunitas. Kita tidak bisa jadi lone ranger, datang ibadah lalu pulang pergi. Atau hanya baca buku-buku rohani atau baca Alkitab saja. Tapi tidak mau membuka diri kepada orang lain. Gak bisa. Saudara perlu buka diri pada orang lain. Aku punya pertanyaan, ini keraguanku. Mau gak kamu bantu aku untuk memproses bersama-sama? Mau gak kamu mendoakan aku? Menurut kamu bagaimana? Apa kata firman Tuhan? Kita butuh orang lain. Di sini kita bisa melihat pentingnya kita memiliki komunitas untuk kita dapat berproses. Yang setuju katakan amin. Dan puncaknya, saudara, Maria berkata di ayat 38. Mari sama-sama baca. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Disinilah cara membuka hadiah itu adalah yang keempat. Saudara berserah. Saudara menyerah dengan tulus. Bukan kita yang mengatur Tuhan, namun Tuhan yang mengatur kita. Aku menyerahkan kendali hidupku Tuhan. Aku bukan tuan atas hidupku. Aku hanyalah hamba. Engkau Tuhan. Saudara, setelah itu
ada sebuah instruksi dari malaikat. Namailah dia Yesus. Saudara, orang tua biasanya menamai anak. Tapi di sini orang tua di dalam cerita ini tidak boleh menentukan nama. Malaikat berkata, namai dia Yesus. Kenapa? Yesus adalah satu-satunya anak yang lebih tua dari orang tuanya. Maksudnya apa? Saudara tidak mengatur Yesus. Yesus yang mengatur kita. Orang-orang yang mau jadi Kristen tapi melakukan cost benefit analysis. Kalau aku ikut Yesus, aku dapat apa ya? Apakah aku harus mengubah caraku pakai uang? Aku mau ikut sih, tapi aku tetap mau memegang kontrol. Aku mau ikut sih, tetapi aku tidak mau putus sama pacarku. Padahal hubungan itu tidak berkenan. Itu bukan penyerahan, itu negosiasi. Pada titik tertentu, setelah bertanya, setelah berpikir, setelah memproses, saudara harus berkata, aku menyerahkan kendali hidupku. Aku bukan tuan atas hidupku. Aku hamba. Jangan bilang saudara gak percaya. Padahal masalahnya kamu aja yang gak mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Be it unto me according to your word. Apa yang terjadi? Maria mempertaruhkan reputasinya, masa depannya, relasinya, bahkan nyawanya. Saudara, pertanyaannya yang menjadi gospel connection kita. Apa yang memampukan Maria berkata ya? Apa yang memampukan Maria untuk berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu ini? Disinilah keindahan Injil, disinilah kekuatan Injil. Maria hanya bisa berkata ya karena Allah terlebih dahulu berkata ya kepada dunia yang berdosa. Disinilah kekuatan Injilnya. Melalui Natal, Allah tidak berkata, naiklah kepadaku, bersihkan hidupmu untuk datang kepadaku. Tidak, tetapi Allah berkata, aku yang turun kepadamu. Maria membuka hidupnya bagi Allah. Tetapi kalau saudara perhatikan, Yesus membuka hidupnya. Yesus membuka tangannya dipaku, disalib. Yesus membuka tubuhnya untuk dilukai dan disiksa. Yesus membuka perutnya untuk ditusuk. Agar apa? Supaya orang-orang berdosa seperti kita, orang-orang yang seharusnya binasa tidak ditolak. Orang-orang yang musuh-musuh Allah dapat diterima menjadi anak-anak Allah. Maria membuka hidupnya bagi Allah. Dia bisa begitu kenapa? Karena Allah membuka hidupnya bagi kita. Dan hari ini, kalau saudara tergerak dan saudara didorong untuk membuka hatimu, itu karena Yesus sudah terlebih dulu membuka hidupnya bagimu. Itulah kekuatan Injil. Jadi reflektifnya saudara, jika Allah menyerahkan dirinya sepenuhnya untukmu, apa yang perlu kamu serahkan kepadanya? Apakah saudara berani berkata ya kepada dia yang sudah lebih dulu berkata ya bagimu dan memberikan dirinya sepenuhnya bagimu? Amin saudara. Karena Injil, Allah datang dalam kelemahan dan kerapuhan, agar kita yang lemah dan rapuh tidak takut untuk mendekat. Kenapa? Karena Allah mendekat terlebih dahulu pada kita. Karena Injil, menyerah kepada Tuhan itu bukan putus asa atau kelemahan, justru menjadi jalan bagi sukacita dan shalom yang sejati. Mau gak saudara menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Karena Injil, pertanyaan yang tulus, keraguan itu tidak pernah ditolak oleh Tuhan, tapi dipakai untuk menumbuhkan imanmu, untuk imanmu itu masuk lebih dalam dan lebih kuat. Amin saudaraku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kalau hari ini kami melihat ada sebuah hadiah Natal yang luar biasa. Kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik. Bukan karena kami layak Engkau datang, tapi justru Engkau datang karena mencari kami yang berdosa. Engkau datang dalam kelemahan kerapuhan, supaya kami yang lemah dan rapuh dapat diselamatkan. Kami yang lemah dan rapuh dapat dikuatkan. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara
teman-teman yang mau membuka hadiah Natal, yang mau berpikir dengan kritis, bertanya dengan seluruh keraguannya dengan kerendahan hati, dan mau memproses dengan komunitas. Temukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Temukan mereka dengan hamba-hamba Tuhan penginjil, ataupun saudara-saudari kita di dalam Kristus yang ada di sekitar mereka, supaya mereka dapat memprosesnya bersama. Dan aku berdoa kalau hari ini mereka tergerak oleh kasih Kristus, biarlah hati mereka dapat mengatakan seperti Maria, terjadilah kehendak-Mu seperti yang diperkatakan oleh malaikat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah hadiah terbesar Natal ini dapat diterima oleh orang-orang yang mendengar kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita akan menutup kebaktian ini dan menerima berkat Tuhan. Jemaat dikasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah di hari Natal ini, saudara selalu ingat bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu melingkupimu, selalu memberkatimu dan menyertaimu dari sekarang, bahkan sampai Maranatha Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. God bless you. Terima kasih Anda telah beribadah bersama kami pada hari ini. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang saudara dengar meneguhkan iman dan menolong kita semua untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama Gibeon Church dan rindu mengenal kami lebih lanjut atau menjadi bagian dari komunitas ini, saudara dapat scan QR Code yang tertera di layar. Di sana, saudara dapat mengakses Hello Form untuk jemaat baru atau bisa juga menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dan Anda juga dapat mengunjungi website resmi kami, Gibeon Church.